pemilik mobil sebelumnya sudah menunggak sejak beberapa bulan yang lalu. Kan Kak Gita tahu sendiri, kalau buat bayar tagihan itu butuh uang banyak. Ya aku cuma mau bantu aja. Apa karena lo gak mau terima perasaan gue? Terus sekarang jadi gak mau cerita lagi gitu? Bebek kentang ya Mbak? Ya, thank you. Nih, makasih ya. Yeay. Itu maksudnya? Nino ngelamar aku. Ada apaan sih nyuruh gue sini? Mas, play sekarang. Oke, gue play nih. Ya gue harus ngaku sih. Gue masih ada perasaan untuk Gita. Susah, Nat. Buat move on dari dia. Kadang aku mikir sih, kalau aja dulu Rizky milih aku pasti bakal bahagia banget, Dim. Iya, ya sama gue juga mikir. Gita bakal jauh lebih bahagia sama gue. Karena gue gak yakin Rizky tahu cara ngebahagiain dia. Waduh, bahaya banget percakapannya. Gue kira ngomongin apaan. Tadi yang diomongin itu Gita sama Rizky anak di cafe 2016 bukan sih? Iya, itu orangnya. Loh, itu bukannya suaranya Kak Nadine sama Kak Dimas? Kenapa bukan suara gue ya? Mas Kunto salah putar apa gimana? Cika. Ah, gue emang cemen. No, ini aku bisa jelasin semuanya. Tapi aku harus ketemu Gita dulu. Gita pasti dengerin ini. Kamu percaya kan sama aku? Bentar ya, No. Dim! Nat, lo inget gak? Itu tuh omongan kita setelah kita ngucapin Kunto Raisa. Gue mau minta tolong kasih ucapan first anniversary buat gue sama Raisa. Happy first. Langgeng terus ya sama Kunto. Ya? Ya ampun, Dim. Jangan bilang HP Kunto aku tuh masih ngerekam. Salah gue, Nat. By the way, aku dengar kamu pindah kosan lagi, Dim. Karena Gita. Ya gue harus ngaku, Nat. Gue masih ada perasaan untuk Gita. Kunto kan waktu itu bilang lagi sibuk jadi nggak bisa ngedit. Makanya sekarang kesini sama anak radio kampus. Play lagi. Yuk, kita cari ya. Lo mau ikut gue ke ruangan radio? Ki, obrolan tadi nggak penting, Ki. Dan udah lama juga. Ya itu tuh. Lo mending diem. Menurut lo, gua belum tentu bisa bahagiain Gita. Gue pikir kita tuh udah fair-fairan. Ternyata lo kayak gini di belakang gua. Ki, dengerin dulu. Oh jadi kayak gini, Din? Git, kamu harus dengerin dulu. Selama ini kamu dukung-dukung aku sama Rizky. Tapi sama Dimas kamu ngomong yang beda lagi. Ternyata feeling aku bener ya, Din. Kamu masih ada rasa sama Rizky. Dengerin penjelasan Nadine dulu. Obrolan tadi tuh kepotong. Kamu harus dengerin lengkapnya dulu. Iya bener. Yuk kita mendingan Lo juga, Dim. Kenapa lo gak pernah bilang sama gue tentang perasaan Nadine ke Rizky? Kalian berdua sama aja. Pembohong. Git. Gimana? Ini gimana rekamannya lain? Bukan Arya sama Cika, Nadine sama Dimas. Iya makanya gue bingung. Kemarin yang ucapan anniversary itu gue jadiin file untuk satu. Terus yang percakapan Dimas sama Nadine
di Kunto 2. Lu kenapa nggak bilang? Aduh, Sorry gue lupa. Aduh. mudah-mudahan nih anak-anak geng Rumah Pohon nggak denger nih. Yaudah bro, hapus aja deh filenya. Bahaya nih, hapus nih. Git, tunggu dulu. Mungkin aja emang salah paham. Kita tuh harus cari tahu sampai tuntas. Kamu tuh sekarang tuh harus tahu perasaannya Nadine. Nadine sama Nino tuh udah serius. Sekarang aku nggak tahu yang mana yang bisa aku percaya. Orang yang selama ini aku anggap sahabat bisa ngomong kayak gitu. Dan yang jelas, Nadine sama Dimas, mereka udah sejak lama nyimpen rahasia di belakang kita. Angkat sih. Duh, ih Kak Kunto. Sorry Cik, sorry. Apa sih? Kok nggak ada bunga? Si Arya kemana? Malah nanyain Arya, ini tuh ada yang lebih penting Kak. Lihat Kak Gita sama yang lain nggak? Tadi tuh ada rekaman di radio, menghebohkan banget, parah banget deh. Rekaman? Nggak tahu, kok aja baru dateng. Jadi tadi tuh ada orang yang nyebarin percakapan rahasianya Kak Nadine sama Kak Dimas. Ih, kalau aku tahu ya tuh orang tuh siapa, pasti udah aku bujuk-bujuk sama aku tuntut tuh orang pakai 2 pasal. Yang pertama, pencemaran nama baik, yang kedua, perbuatan tidak menyenangkan. Udah, aku males buang-buang waktu sama Kak Kunto, mau cari Kak Gita dulu. Bro, lu jangan bilang kalau gue yang muter ya. Kelar hidup gue nanti. Itu kan cewek yang ada dalam radio kampus tadi. Iya ya. Bisa stop nggak gosipnya? Kasih. Kamu udah ketemu kita? Udah, No. No, rekaman yang tadi diputer itu udah lama banget. Dan itu juga ada bagian yang harus dilanjutin tapi dipotong. Aku nggak tahu siapa yang ngelakuin ini semua. Udah. Aku percaya kok sama kamu. Udah, kayaknya lebih baik kita pergi aja dari sini. Aku nggak mau makin banyak orang yang ngeliatin kamu, terus kamu jadi bahan omongan. Udah, kamu tenang dulu ya. Aku akan selalu ada di sisi kamu dalam keadaan apapun. Kamu emang bener-bener baik banget sama aku, No. Sekarang, aku makin yakin dengan kamu sebagai pilihan. Kunto. Lo bikin masalah terus kayaknya. Kak Gita mana sih? Kok belum datang juga? Kenapa lagi? Cik, kecoanya udah pergi kok. Gue ngapain sih? Apaan sih? Harusnya tadi langsung aja gue ungkapin perasaan gue. Nah, apa sih gue cemen banget. Kadang aku mikir sih, kalau aja dulu Rizky milih aku pasti bakal bahagia banget, Din. Lagi-lagi kamu bohong, Din. Apa jangan-jangan kamu tunangan sama Nino karena Rizky dan aku? Kayak dulu kamu jadian sama Radit.
selama ini dugaan gue salah semua, Dim. Gue sama sekali gak sadar kalau Rizky bener-bener nganggep gue cuma sahabat. Apa yang bisa gue lakuin buat lo? Lo temenin gue di sini aja, Dim. Gue temenin lo. Biasanya gue selalu bisa nenangin lo saat lo sedih. Dan juga jadi tempat lo buat bersandar ya gitu. Tapi sekarang gue udah gak bisa ngelakuin itu. Karena kalau ada gue di sana lo pasti jadi marah gitu. Soal rekaman suara tadi, Nadine udah jelasin semua ke gue. Oh iya, gue juga nganggap itu selesai kok. Tapi lu tuh harusnya jujur sama diri lu sendiri. Karena gue gak buta. Maksud? Kalau emang lu udah gak punya perasaan sama Nadine, ya udahlah, stop perhatiin dia. Nadine tuh sahabat gue. Jadi yang berhak mutusin, gue tetap sahabatan atau enggak sama dia, ya gue sama dia, bukan elo. Jika kamu terlalu malu mengucapkan kata cinta, ungkapkan saja perasaanmu melalui tulisan. Kamu sweet banget sih, Ram. Kamu mau gak jadi pacar aku? Iya, aku mau. Rama udah pernah ngelakuin itu. Kalau gue ngikutin Rama, nanti Cika bilang gue plagiat. Ya, tuker. Nggak boleh. Pelit banget sih, mau nuker uang aja nggak boleh. Oke, kalau kayak gitu caranya. Enggak, Cik. Bukan. Apa? Cik. Udah ya, Pak. Cika, Nanti Cika, kalau ada warung mampir ya, mau nuker uang. Cik, ada kok nih, duit kecil ada kok. Telat. Apa? Sekarang aku nyesel banget, Dim. Dengan segala bentuk perasaan aku yang belum aku tuntasin ke Rizky. Gak ada yang perlu kita sesalin, Nat. Karena semuanya tuh udah terlanjur. At least sekarang kita udah jujur sama mereka soal perasaan kita. Apa aku bakal kehilangan sahabat aku lagi, Dim? Aku harus gimana, Dim? Aku udah nyakitin Nino berkali-kali. Padahal aku udah sayang 100% ke Nino. Yakin, Nat? Lu udah sayang sama dia 100%? Duh, Beb, aku khawatir deh sama Gita sama Nadine gara-gara kejadian tadi siang. Mana aku telepon gak diangkat-angkat lagi. Kamu bantuin dong cari tahu mereka di mana. Soal tadi tuh di kampus ada yang bilang mereka berantem. Ya kamu sahabatnya aja nelfon gak diangkat, apalagi aku. Iya sih. Arya gak jadi nembak Cika. Iya, Beb. Hari ini tuh suasananya semuanya muram. Tuh lihat, pelanggan kafe cuma 2 orang. Ki, lo tahu nggak Gita sama Nadine di mana?
Nggak tahu. Tapi kalau Gita di rumah. Git, kamu dari mana? Nggak dari mana-mana kok. Aku masuk ya. Git. Oh iya Ki. Dan maaf. Untuk sementara waktu, kita nggak usah terlalu deket dulu. Kan kamu udah janji katanya mau balikan sama aku. Udah kita balikan aja yuk sekarang. Kamu tuh egois banget ya jadi orang. Bukan kayak gitu solusinya. Ini tuh udah terlalu banyak orang tersakitin tuh gara-gara aku. Dan aku mau introspeksi diri dulu. Git, maksud aku itu biar orang-orang yang berasumsi negatif tentang rekaman itu jadi berhenti ngomongin. Dan kita bisa matain argumen mereka. Rizky, Langit, Wibawa. Pernah gak sih kamu mikirin perasaan orang lain? Atau emang kamu tuh orang yang paling gak peka di dunia ini? Git. Lo baik-baik aja kan? Sa, Kun, gue duluan ya. Beb. Tumben, belum disuruh udah minum. Haus, Beb. Sampai jam 9 lagi. Sekarang baru jam 8. Aku nggak tahu harus gimana kalau ketemu kamu, Din. Kamu satu-satunya sahabat cewek yang paling deket dan ngerti aku. Sejak kamu ada, aku akuin hidup aku jadi lebih berwarna. Kamu yang akan selalu ada buat aku di masa sulit dan juga masa senang. Tapi harusnya kamu bisa jujur sama perasaan kamu sendiri. Sekarang aku nggak ngerti lagi harus gimana. Kak Dimas, nih lakbannya. Kak, mana sih Kak Dimas? Lagi kirim paket kali ya? Kok ada cupcake? Punya Kak Dimas ya? Tapi kan Kak Dimas gak suka yang manis-manis. Pasti ini buat aku deh. Thank you. Selamat makan Kak Dimas. Kayak panik ada kertas sih. Nomor 2-nya, bilang cinta lewat hadiah. Kak, aku beli lakban bentar ya. Deket sih. Dah. Halo Om. Oh sekarang? Oke. Ya, bentar Om. Ya. Artikel bohong. Apa ini ulangnya Zeta ya? Iya, jangan-jangan dia tuh masih mata-matain kita. Terus pasang penyadap di mana-mana. Mana mungkin, Beb. Dia mah udah tenang di tempat neneknya. Iya sih. Beb, kamu kan deket tuh sama anak radio kampus.
Aku pengen cari tahu deh, siapa sih yang kirim rekaman itu? Udahlah, nggak usah dibahas lagi. Lagian Nino juga udah pengertian banget kok. Oh, gitu. Iya, tapi Gita masih marah sama aku. Nat, kalau misalnya nanti kamu bakalan canggung pas ketemu Gita di Charity Week, aku bakalan minta sama anak-anak lain aja buat gantiin kamu. Makasih ya, Sa. Duh Gita, kenapa semua jadi kebawa-bawa keselnya? Gita masih nggak angkat telepon kamu? Kamu udah selesai belum? Aku udah nih. Kita pergi dari sini aja yuk. Nah, gosip itu kalau dihindarin anginnya makin berhembus kencang. Justru kalau kita kelihatan bareng kayak gini, mereka semua bisa bungkam. Kamu tenang ya. Aku kan udah pernah bilang sama kamu. Aku akan selalu ada di sisi kamu. Wih, Casanovanya kampus kita nih. Maksud lo? Ya, secara kan lu sampai sekarang masih jadi rebutannya Nadine sama si Gita. Ngomong-ngomong gue selalu sama lu, bro. Gue kasih tau sama lo ya, Nadine itu udah mau tunangan sama Nino. Terus rekaman yang lo denger kemarin itu nggak penting, udah basi. Gak usah ngurusin urusan orang. Santai aja dong, bro. Lo yang harus santai. Aku nggak bisa diem aja, Beb. Jadi kafe kita itu benar-benar sepi gara-gara tulisan food blogger ini. Beb, ini nggak bisa dibiarin. Kita harus tantang dia. Kami akan tetap ramai dan buka setiap hari. Review Jack Food Blogger nggak akan mempengaruhi kami. Dan! Beb, aku bisa jantungan loh, Beb. Mau kenapa? Beb, kita harus bikin promo buy one get one. Gimana? Cik,
Kamu lihat megafon antik itu nggak yang ada di gudang? Enggak. Kayaknya Kak Rizky deh Kak yang tahu. Ya udah, kalau orang yang datang tolong tanyain ya. Apaan nggak mau langsung ditanyain ke gue? Gimana gue bisa percaya? Lu tuh cinta buta ya sama Rizky? Gue maafin lo kok. Gue yakin lo ngomong kayak gitu jauh sebelum kita mau fair-fairan ngejar kita terang-terangan. Tapi sekarang gue mau jaga mood gue. Jadi gue gak mau langsung ngomong sama lo. Aduh, mau sampai kapan sih kayak gini terus? Halo? Cika, ini Ibu Nindya, kepala jurusan jurnalistik. Oh, iya Bu. Ada apa? Woi. Mas Kun. Cika udah balik. Pas lo ke dapur tadi. Oh. Mas. Bantuin saya dong, Mas. Bantuin apaan? Cika. Gue saya. Ah, lama. Nih, contoh halnya nih. Ini nih. Walaupun 1000 orang di luar sana, tapi aku tetap memilih kamu. Mata kamu yang indah, senyum kamu yang manis, dan semuanya tentang kamu yang aku suka. Aku suka banget. Aku sayang banget sama kamu. Kunto! Arya! Beb, ini apa yang kamu lihat? Gak seperti yang kamu lihat, Beb. Iya, Mbak. Ini kita cuma latihan kok. Soalnya kan saya mau nembak Cika. Oh, aku pikir kalian tuh ngapain? Kamu udah berpikir macam-macam ya, Beb? Ya, aku masih normal kali. Mas Kun, ini tangan saya mau dipegang sampai kapan nih, Mas? Ih, aku cobaan. Yaudah kalian lanjutin lagi, Ge. Kita nggak boleh kalah sama perempuan. Sama cewek aja cemen. Oh. Tapi yang Mas Kunto lakukan sehari-hari sama Mbak Raisa itu apa, Mas, namanya? Bukan cemen. Mbak Sari. Mbak Sari. Iya, Mbak. Itu ada telepon dari Mama, dari rumah Eyang. Mbak Sari standby di deket telepon aja ya. Iya Mbak, maaf ya Mbak, saya nggak dengar. Nggak apa-apa, ini biar aku aja yang ngurus. Ini. Kak Raisa. Iya, Cek. Kak, maaf ya, aku kayaknya nggak jadi bisa ikutan charity week deh. Loh, kenapa? Kemarin aku ditelepon sama kepala jurusan, terus aku disuruh wakilin angkatan ikutan seminar jurnalistik. Nah, acaranya tuh harinya pas banget sama charity week dan acaranya dari pagi sampai malam. Jadi charity week-nya deh yang aku korbanin. Ya, padahal baru aja aku mau ngundurin diri juga. Soalnya harus benahin kafe. Terus gimana dong? Berarti kurang 2 orang lagi ya, Cik? Yaudah nggak apa-apa deh, ntar biar aku aja yang pikirin. Maaf ya, Kak. Iya, kamu tenang aja. Oh iya, nanti aku sama teman-temanku kayak mau ngerjain tugas di Mongsherry deh, Kak. Mereka pada lihat promonya yang Kak Raisa posting. Hari ini buy one get one free kan? Iya, tapi khusus hari ini doang loh, Cik. Iya. Ya udah, maaf ya, Kak, nggak bisa ikut. Nggak apa-apa. Dah, Kak. Dah. Untuk tugas lukisan karikatur ini, kalian harus berkelompok 2 orang dan akan melukis setiap pasangan kalian masing-masing. Saya sudah membagi kelompok-kelompoknya. Reni dengan Bagas, Dimas dengan Gita, Febri dengan Torres. Duh, satu kelompok lagi. Lo pasti nggak akan nyaman gitu kalau satu kelompok sama gue.
saya boleh tukar kelompok lain nggak, Pak? Ya udah, kalau begitu kamu satu kelompok dengan Rizky. Pak, saya tukar kelompok juga, Pak. Saya sama Gita aja. Ini lagi satu. Pak, saya sama Reni aja deh. Kalian apa-apaan ini? Kalian pikir saya main-main? Kalau begitu khusus untuk kalian bertiga, saya jadikan satu kelompok. Mau pesan apa aja? 2 frappuccino, yang satu gulanya diganti sama brown sugar, terus 1 es kopi mau sherry, less ice, less sugar, 3 spaghetti bolognese, 3-3nya cheese dibanyakin. Sorry, boleh tolong diulang lagi? Belum juga ketulis. Gimana sih? Masa nyatet gitu doang nggak bisa? Beb, kok direkam sih? Kenang-kenangan. Gue udah berusaha nulis kok, tapi mestinya lu juga bisa dong nurunin standar kecepatan bicara lu yang sangat amat cepat itu. Maksud lo apaan sih? Ya karena nggak setiap orang bisa ngikutin omongan lu, Cik. Gue ngasih tau lu kayak gini demi kebaikan lu juga kok. Ya, lo peduli banget sama hidup gue. Karena gue sayang sama lu. Gue sayang sama lu, Cik. Karena setiap kali lu bicara, lu gak pernah bisa berhenti. Gue sayang sama lu. Ketika lu kepo sama urusan orang lain. Ya, gue tuh pengen banget deh membongkar kebohongannya Kak Zeta. Tapi caranya gimana ya? Pokoknya, Cik, kalau ada hal yang lu curigain dan lu butuh bantuan gue buat mantau, gue siap. Gue sayang sama lu, Cik. Karena lu punya rasa sayang berlebih sama binatang. Tadi tuh gue habis nontonin video anak kucing, terus anak kucingnya tuh kejepit di pipa. Kasian banget kan? Gue sayang sama lu. Karena setiap kali lu bicara sama gue, bola mata lu selalu mengarah ke arah kanan atas. Dan itu lucu. Gue sayang sama lu, Cik. Bahkan dengan sifat lo yang paling annoying sekalipun, gue bisa bilang, saya sayang sekali sama lo, Cika. Lo tuh kenapa sih ya? Selalu aja ngelakuin hal-hal kayak gini. Padahal gue tuh pengen banget benci sama lo, pengen banget. Jadian, jadian, jadian. Belum tahu. Emang gak mau jadian sama Arya? Mau. Iya. Beb, ntar aku minta ya rekamannya. Buat apaan, Beb? Ntar kalau sebar lagi bahaya tau. Sebar lagi. Terus siapa ngelukis siapa nih? Udah gambreng aja yuk. Om Pimpa Alayum Gambreng. Lagi ulang. Om Pimpa Alayum Gambreng. Ulang lagi. Om Pimpa Alayum Gambreng. Sama terus sih. Om Pimpa. Udah nggak usah deh. Menurut jarum jam aja. Udah. Git, senyum dong. Kalau gambarnya cemberut, jelek loh. Biarin aja. Maaf ya Ki, aku juga kangen bercanda sama kamu. Dan buat lo juga, Din, maafin gue ya. Gue ngomong sesuatu yang jahat kemarin. Gue bener-bener gak suka situasi canggung kayak gini. Kita kayak orang lain banget. Sampai kapan kita harus begini, Git? Jadi rekaman itu gara-gara Kak Kunto? Beneran, Beb? Iya, Beb. Maaf ya. Ih, Kak Kunto tuh bener-bener harus dapat predikat biang kerok ya. Cik, sabar dong. Jangan ganas-ganas gitu. Abisnya Kak Kunto nih, bukannya minta maaf, malah diem aja.
Gimana sih? Tahu. Iya, nanti aku ngasih tahu mereka. Sekarang kan waktunya belum tepat. Jangan lama-lama. Capek tahu ngeliat mereka berantem lagi. Kak, tuh video penembakan kita banyak yang repost. Wah, berarti besok bakalan rame dong yang datang. Arya. Dari kemarin-kemarin ternyata segampang ini. Udah nyiapin ribet-ribet. Nembaknya cuma gitu doang. Gitu doang gimana, Mas? Ribet tahu, perlu tekad. Ya, tahu nggak? Dari yang kita kedua kali mau ketemu, sebenarnya tuh dalam lubuk hati gue udah berharap kalau Dark Knight itu lo. Tapi waktu itu gue lagi shock aja. Nyamuk banyak nyamuk. Jadi bingkisannya belum disiapin? Jadi ntar kalau anak-anak panti udah pada datang, kalian hibur aja dulu. Kemarin Raisa bilang Nadine nggak kesini. Dan kata Raisa, lo nggak datang. Kok kesini? Halo? Nat, sorry banget ya, ada masalah penting nih. Kayaknya kamu harus ikut charity week deh. Soalnya nggak ada orang yang bisa gantiin kamu. Oh gitu. Yaudah, nggak apa-apa kok, Sa. Jadi gitu, Dim. Duh, pasti bakalan awkward banget nih selama acara. Daripada kalian ngobrol, mending kalian bantuin aku angkatin meja deh. Git, kamu angkatin aja. Ente kok cuma boneka. Kamu gue maju apa mundur? Sana. Padahal aku kangen sama kamu, Din. Ngelihat lu bahagia gini, gue jadi pengen dunia berhenti saat ini, Kirana. Akhirnya aku bisa ngeliat kamu ketawa, Git. Aku seneng kamu bisa ketawa. Meskipun itu bukan karena aku, Git. Pesanannya hanya segini aja, Bu. Soalnya kami memperpanjang promo buy one get one sampai hari ini. Ide beli satu gratis satu itu dari mana? Dari saya. Gimana? Ada yang mau ditambahin? Nggak ada. Cuman saya mau kasih tahu kalau saya ini pemilik akun Instagram Jack Blogger. Hah? Yang benar, Bu. Oh ya, saya juga sangat tertarik sekali karena dalam beberapa hari ini kamu bisa meningkatkan omset penjualan Moncherry. Kamu memang bos yang hebat. Tapi saya bukan bosnya, saya cuma bantuin pacar saya. Oh ya? Kalau gitu kamu mau nggak kerja sama saya? Karena saya akan membuka restoran. Sepertinya kamu orang yang tepat untuk menghandle-nya. Maaf, Bu. Saya belum bisa terima tawaran Ibu. Tapi terima kasih ya atas kesempatannya. Ya udah kalau gitu ini saya ada kartu nama. Siapa tahu kamu berubah pikiran ya. Terima kasih ya, Bu. Kalau gitu saya ke dalam dulu bikinin pesanan Ibu. Iya, silakan. Biar aku aja.
No, kamu juga kesini? Iya, sekalian jemput kamu. Kan kita mau dinner, Tar. Oh iya. Yaudah. Kalau emang lu udah gak punya perasaan sama Nadine, ya udahlah, stop perhatiin dia. Nadine tuh sahabat gue. Jadi yang berhak mutusin, gue tetap sahabatan atau enggak sama dia, ya gue sama dia, bukan lo. Tapi banyak hal yang lu lakuin kalau buat gue, itu lebih dari perhatian sekedar seorang sahabat. Karena sejatinya, persahabatan cowok sama cewek itu gak ada yang murni tanpa perasaan apa-apa. Lu tuh aneh. Lu kan udah mau tunangan sama Nadine. Insecure amat lu jadi orang. Ya karena gue pengen semua masalah tuh berhenti sampai sini. Dan sampai gue sama Nadine punya ikatan khusus. Gue gak pengen ada sesuatu dari masa lalunya bakal jadi masalah baru buat gue nantinya. Gue tuh udah gak ada perasaan apa-apa sama Nadine. Gue udah milih Gita. Dan gue akan balikan sama dia. Jadi sekarang lo mendingan jagain tuh Nadine baik-baik. Jangan bikin Nadine nangis lagi kayak dulu. Ini review udah positif, terus komen-komen di Instagram juga udah oke. Jadi kafe balik lagi ke semula. Yeay. Oh iya ya, selamat ya. Semoga lo jadi pelabuhan terakhir hatinya Cika. Makasih Mbak Git. Semoga saya bisa terus jagain Cika. Beb. Makasih ya. Kalau bukan karena strategi kamu, kayaknya mau sharing gak bakal keluar dari masalah secepat ini deh. Walaupun kamu ditawarin kerjaan sama food blogger terkenal, tapi kamu gak ngambil. Demi aku. Beb, udah kamu tuh jangan nangis. Malu tahu diliatin Arya sama Gita. Ya, aku terharu. Kamu gak berniat ninggalin aku padahal ada kesempatan. Aku tanpa kamu bukan apa-apa, Beb. Ya ampun Kunto, ternyata lo bisa nangis juga ya kayak barusan. Ya bisa lah, Git. Cowok kalau ada masalah, pasti bisa kok nangis. Apalagi di depan wanita yang dia cintai. Ya, refleks aja gitu. Tanya aja Arya. Iya, benar juga sih Mbak. Menurut lo kenapa ya, Din? Rizky nggak mau ngeliatin kesedihannya itu di depan gue. Padahal kan gue pacarnya. Padahal kita selalu ngomong kalau semua itu kita jalanin bareng-bareng. Insting utama seorang cowok adalah buat ngelindungin cewek. Apalagi kok ceweknya dia sayang. Jadi kayak gue bilang tadi, Rizky itu mau kelihatan kuat demi lo gitu. Justru lo harus senang. Artinya Rizky itu sayang banget sama lo. Pernah gak gitu? Lo ngeliat gue sekali aja. Sekali aja. Jangan-jangan Rizky Makasih, Ano. Sama-sama. Yaudah tuh, kamu langsung istirahat. Pasti udah capek banget kan? Aku tunggu di sini aja. Ngeliatin kamu pergi. Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu masuk aja. Aku yang nungguin kamu di sini. Ya udah deh. Pulang ya. Beneran nih aku pulang. Nggak apa-apa, No. Makin jauh loh ini. Ya udah, aku pulang dulu ya. Hati-hati ya. Yakin, Nat? Lu udah sayang sama dia 100%? Di saat kayak gini tuh menurut gue udah bukan waktunya kita bohong sama diri kita sendiri. Menurut gue Rizky tuh cintanya sama lo. Kalau sama Gita tuh dia sayang. Karena dia gak mau nyakitin sahabat dia dari kecil, Nat. Dim. Rizky tuh cintanya sama Gita. Enggak, Nat.
Lo inget gak waktu lo pulang dari Barcelona, lo peluk dia dan dia langsung nangis depan lo? Itu karena pada dasarnya semua orang bakal hancur, bakal rapuh, bakal breakdown depan orang yang dia sayang. Semua effort dia, semua usaha dia buat kelihatan kuat depan dunia tuh bakal rapuh ketika dia depan orang yang dia sayang itu. Sekalipun tuh bener, Din. Aku nggak mungkin ngorbanin persahabatan aku sama Gita. Apalagi hubungan aku sama Nino. Di hati Rizky pasti masih ada cinta yang besar untuk Nadine. Git. Ya. Gue mau ngaku, Git. Kalau sebenarnya gue nggak sengaja muterin rekaman itu. Kalau lo mau denger versi fullnya, gue masih ada masternya kok. Lo harus dengar percakapan terakhir mereka. Iya, tapi sekarang aku udah ikhlas. Karena aku mau mereka bahagia juga. Oh well. Buat kita kebahagiaan mereka emang di atas semuanya kan. Tapi sekarang aku udah sadar sih. Udah saatnya aku ngebahagiain Nino. Sama Nat. Gue ngerasa ini juga udah saatnya gue ngebahagiain gadis. Jangan salah paham lagi ya, Git ya. Kan udah dengar versi full nih. Tapi kayaknya itu udah nggak penting lagi, Kun. Karena sekarang masalahnya bukan itu aja. Git, seandainya waktu bisa diputar, aku mungkin lebih milih tinggal di Barcelona sama Papa, Git. Dan gak akan kembali sini lagi. Aku tunangan sama Nino karena aku emang serius sama dia. Git. Aku ngerasa kalau persahabatan kita mungkin nggak bener-bener setulus waktu kita masih kecil, Din. Dan aku akuin, kalau aku khawatir Rizky masih suka sama kamu selama ini. Tapi Rizky cintanya sama kamu, Git. Tapi sekarang ini aku ragu, Din, sama Rizky. Maaf ya, Din. Tapi mungkin hubungan kita gak bisa kayak dulu lagi. Maafin aku, Git. Maafin aku. Maafin aku, Din. Maafin aku. Ada kalanya roda gigi yang sudah tidak pas seharusnya tidak dipaksakan untuk terus berputar. Karena jika ada bagian penting yang salah, hanya akan mencelakakan diri sendiri. Dan mungkin saja melukai yang lainnya, lalu menyisakan tragedi. Seperti itukah persahabatan kami akan berakhir? Tak bisa diperbaiki lagi.
cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai